Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Purwaningrum, guru SMP Negeri 2 Semarang. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan best practice saya, yaitu peningkatan kompetensi melalui model pembelajaran atau project based learning pada peserta didik kelas 9I di SMP Negeri 2 Semarang, semester gasal 2019-2020. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis. Nah, kegiatan pembelajaran yang saya ambil adalah menyajikan hasil percobaan untuk menyelidiki muatan listrik statis dan interaksinya. Nah, pada kesempatan ini perkenankan saya memperlihatkan video hasil pekerjaan dari salah satu kelompok di kelas 9I. Nah, pada video ini anak-anak bekerja secara kelompok, kemudian setiap kelompok melakukan brainstorming, menggosok suatu benda dengan benda yang lain. Mereka tidak hanya mencoba berbagai macam benda, tetapi mereka juga membuat elektroskop. Pada LK yang asli di buku itu menggunakan balon yang digosok dengan hitam, kemudian diidentifikasi interaksinya, kemudian balon dengan potongan kertas. Tapi di sini tidak hanya menggunakan balon, tidak hanya menggunakan benda, tetapi juga menggunakan pipa image. Mereka mencoba berbagai macam benda. Sebagai guru, saya membebaskan mereka mengeksplorasi. Mungkin untuk video berikutnya bisa ditanyakan. Nah, abstrak. Kemampuan peserta didik dalam menguasai materi listrik statis belum dikatakan memuaskan tadinya. Nah, dengan model pembelajaran project based learning diharapkan peserta didik melakukan brainstorming sehingga mereka bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, bekerja, bersikap ilmiah, serta mengkaitkannya dengan aspek kecakapan hidup. Sebelum mengajar menggunakan project based learning, ulangan harian rata-rata anak 9I SMP Negeri 2 Semarang adalah 91,9%. Tapi setelah menggunakan model project based learning menjadi 93,4%. Walaupun sedikit tetapi ada kenaikan yang signifikan. Dengan pilihan model pembelajaran tersebut diharapkan guru dapat membangkitkan aktivitas, keaktifan, dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan. Bab 1 di pendahuluan, inti dari permasalahannya, dari latar belakang, karena banyaknya pembelajaran di IPA terdapat metode ilmiah, maka model project based learning penulis rasa sangat membantu. Tapi kendalanya adalah pada saat menjelaskan listrik statis masih berupa abstrak. Kemudian LK yang ada di buku IPA hanya satu jenis saja, di satu sisi persiapannya membutuhkan waktu. Nah, perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah mereka bebas mengeksplor tentang alat yang bisa menghasilkan listrik statis berdasarkan deret triboelektrik berikut ini. Jika suatu benda, misalnya batang plastik, digosok dengan bulu kucing atau batang plastik digosok dengan sutra, maka terjadi aliran elektron dari benda yang di atas menuju ke benda yang di bawah, sehingga benda yang di atas menjadi bermuatan positif. Sebagai contoh di sini adalah batang kayu yang digosok dengan kain wol, batang kayu yang digosok dengan lembaran tembaga. Anak-anak bisa menjelaskan kenapa batang kayu menjadi negatif jika digosok kain wol dan menjadi positif jika digosok dengan lembaran tembaga. Penulis memberikan kebebasan untuk menumbuhkan sikap ilmiahnya. Tujuan: memberi peluang peserta didik untuk berpikir kreatif
sehingga mereka bisa berkontribusi pada kegiatan lomba yang bersifat inovatif, karena penulis ingin menumbuhkan jiwa eksperimen mereka. Manfaat dari PJBL ini diantaranya harapan penulis agar menimbulkan gairah belajar di awal pembelajaran. Bab 2, kajian pustaka, terdiri dari kompetensi, Lesrek-Statis, PJBL. Nah, kompetensi tentu saja suatu kemampuan. Sedangkan Lesrek-Statis di sini adalah bagaimana peran elektron dalam menghasilkan gaya interaksi. Kemudian untuk pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi. Project based learning memiliki karakteristik yang sangat mendukung itu semua, Bapak Ibu. Di antaranya centrality, driving question, constructive investigation, autonomi, dan realisme. Mereka menjadi pusat kegiatan siswa itu, bisa mengendalikan, bisa bertanya, bisa mengkonstruksi pertanyaan atau suatu investigasi, dan mereka bisa punya rasa percaya diri karena semua percobaannya berdasarkan hal yang mereka alami. Nah, tujuan project based learning adalah setiap model pembelajaran itu tujuannya untuk based learning, diantaranya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan, meningkatkan kolaborasi, karena PJBL itu bersifat kelompok. Ingat, Indonesia butuh tim yang hebat, bukan orang yang hebat, karena tim yang hebat pasti terdiri dari orang-orang hebat. Nah, langkah-langkah pembuatan project based learning otomatis diawali dari pertanyaan yang menantang. Misalnya, apa yang kita alami jika kita menggosok dengan menggunakan setrika? Kemudian kita memberi penugasan pada peserta didik untuk membuat suatu aktivitas, yaitu video pembelajaran. Kemudian merencanakan proyek, aturan main, aktivitasnya, menyusun jadwal aktivitas. Dalam hal ini guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dan mengawasi jalannya proyek. Guru otomatis pasti bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap kegiatan siswa. Pembahasan masalah, strategi pembahasan masalah diantaranya menerapkan pembelajaran saintifik, kemudian memfasilitasi peserta didik menemukan masalah, memancing peserta didik untuk merumuskan pertanyaan, memfasilitasi peserta didik untuk mencoba atau mengumpulkan data, memfasilitasi peserta didik mengomunikasikan, dan itu merupakan saintifik. Nah, daftar nilai proyek Lesrek-Statis pada saat kami melakukan proyek untuk 9I adalah 97,4. Nah, karena apa? Karena mereka hampir memenuhi semua kriteria dari rubrik yang penulis berikan. Kemudian hasil ulangan sebelum dan sesudah pembelajaran PJBL, pada ulangan sebelumnya 91,9, setelah PJBL ulangan mereka 93,4 hasil nilai hariannya. Nah, ada kenaikan sedikit, walaupun sedikit tapi cukup signifikan, bisa meningkatkan rasa ingin tahu anak dan kemampuan anak. Kendala yang kami hadapi diantaranya tidak semua peserta didik punya kemampuan IT yang sama. Kemudian butuh waktu yang lebih banyak, butuh kesabaran, ketelatenan, dan kenyataannya banyak guru yang merasa nyaman untuk mengajar dengan kelas tradisional. Nah, inilah tantangan kita supaya lebih inovatif. Ada kemungkinan juga peserta didik yang kurang. Faktor-faktor pendukung, yaitu diantaranya
Peserta didik suka dengan percobaan trial dan error, kebebasan berkomunikasi melalui pengalaman sehari-hari, belajar melalui pengalaman, antusiasme peserta didik yang besar pada saat pembelajaran, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi, IT, kemudian meningkatkan keterampilan mengelola data dan menghasilkan produk video, pengalaman belajar melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Keterlibatan peserta didik untuk belajar, mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Bab 4, simpulan dan rekomendasi operasional. Simpulan 1, pembelajaran dengan model PJBL dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Dalam hal aktivitas belajar kelompok, bertanya, berpikir bersama, dan bertanya jawab. 2. Pembelajaran IPA untuk peserta didik SMP Negeri 2 Semarang kelas 9I pada kompetensi dasar listrik statis dengan menerapkan model pembelajaran PJBL bisa dijadikan alternatif model pembelajaran yang membangkitkan aktivitas, keaktifan, dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan model PJBL dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Karena peserta didik dapat belajar lebih rileks, dapat menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Dengan project based learning dapat menambah wawasan tentang model pembelajaran serta dapat meningkatkan kompetensi guru. Rekomendasi operasional melalui model PJBL ini saya kira bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan kemampuan menulis. Dengan demikian, model pembelajaran ini sesuksesnya dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran IPA. Demikian presentasi tentang PJBL dari penulis.